Halo Mami-Mami Katolik, pada awal pekan suci ini, tepatnya hari Senin dan sampai hari ini, saya menjadi saksi atas satu penderitaan yang indah dari sepasang suami istri yang baru saja menjalani operasi transplant ginjal. Jadi ceritanya, sang suami adalah donor ginjal bagi istrinya, dan istrinya ini adalah adik saya sendiri. Saya sempat bercanda sama mereka beberapa hari sebelum operasi. Saya bilang, wah, enak nih kamu operasi pas pekan suci. Jadi nanti pas kamu lagi menderita kesakitan setelah operasi, kamu bisa menyatukan penderitaan kamu sama penderitaan Yesus, terutama pas Jumat Agung. Setelah itu, saya cukup kaget karena saya ketemu video Chris Stefanik dari YouTube-nya Real Life Catholic yang judulnya Why Does God Let Us Suffer? Atau Kenapa Tuhan membiarkan kita menderita, yang akhirnya menjadi inspirasi untuk topik video Mami Katolik kali ini. Bagi banyak orang, penderitaan menjadi kendala terbesar buat iman mereka. Mereka kadang berpikir, kalau Allah itu ada dan kalau Allah Maha Kasih, kenapa ada penderitaan di dunia ini? Kadang-kadang penderitaan kita disebabkan oleh tingkah laku orang lain yang tidak bertanggung jawab atau bahkan kita sendiri yang ceroboh. Tapi gak selalu juga penderitaan itu datang dari situ. Kadang-kadang penderitaan terjadi hanya karena kondisi manusiawi yang sudah lemah. Kita udah gak tinggal di Taman Eden lagi. Kita harus berurusan sama yang namanya kematian, sakit penyakit seperti kanker, dan juga bencana alam seperti tsunami. Hal-hal inilah yang sering membuat kita bertanya, apa Allah benar-benar ada? Seperti Maria, saudara Lazarus, yang bilang ke Yesus, Yesus, coba kalau tadi kamu di sini, pasti saudara saya Lazarus gak akan mati. Mengapa Allah yang Maha Pengasih membiarkan adanya penderitaan di dunia ini? Teman-teman, Allah tidak pernah menyebabkan kita untuk menderita, tapi Dia mengizinkan kita untuk menderita karena Dia punya sebuah rencana yang akan mendatangkan sebuah kebaikan yang lebih besar. Santo Paulus banyak sekali mengajarkan soal penderitaan kepada jemaatnya di Roma, di Korintus, dan lain sebagainya. Ada kalanya kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk melihat rencananya sampai akhir. Saya sendiri punya beberapa pengalaman di mana pertama saya nggak ngerti, Tuhan ini lagi rencana apa sih? Begitu banyak hal yang negatif yang terjadi, tapi setelah itu saya bisa melihat the big picture, ceritanya yang komplit sampai akhir. Tapi ada kalanya juga mungkin kita nggak sempat untuk lihat happy endingnya selama kita masih di dunia ini. Tuhan adalah sang penulis cerita kehidupan kita semua. Dia tahu sekali bagaimana akhir dari cerita kita. Dan sebuah ending yang baik membutuhkan setiap naik turun dalam cerita itu, setiap belokan-belokan dan roller coaster dalam kehidupan kita. Satu contoh yang luar biasa dari suatu kejadian yang negatif atau nggak baik, yang Allah izinkan terjadi untuk kebaikan yang lebih besar, adalah kematian anaknya sendiri di kayu salib. Kita semua menyebut hari di mana Tuhan Yesus mati di salib itu sebagai Jumat Agung, atau dalam bahasa Inggris Good Friday, Jumat yang baik. Kenapa bisa baik? Padahal pada hari itu Allah sendiri dalam rupa manusia dibunuh. Tapi kita juga tahu bahwa Jumat Agung itu membawa berkat atau rahmat yang terbesar, Minggu Paskah, yaitu kemenangan atas segala dosa, atas segala keputusasaan dan kematian. Karena Jumat Agung, kematian bukanlah menjadi hal yang terakhir. Tuhan gak pernah bilang, yuk ikut aku dan semuanya akan menjadi gampang. Yesus tidak pernah menjanjikan kebebasan dari penderitaan, tapi Dia menjanjikan kehadirannya dalam penderitaan kita. Karena kita bisa menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus di kayu salib dan menyerahkan penderitaan kita untuk keselamatan dunia, penderitaan kita jadi punya tujuan. Harapan akan Minggu Paskah, di mana kematian bukanlah hal yang terakhir. Itulah teladan Yesus yang heroik di tengah-tengah penderitaan. Yesus tidak menderita supaya kita nggak pernah harus menderita. Dia menderita supaya kita tahu caranya untuk menderita. Kita juga sering mendengar teladan dari para santo santa yang sudah menjalani penderitaan selama mereka di dunia.
tapi mereka sudah menang karena mereka sudah berada di surga. Ketika hidup kita sedang berada dalam kegelapan dan kita mau berteriak, "Tuhan, kamu di mana?" Yesus ada di sebelah kamu, disalib, mengatakan juga, "Eli, Eli, lama sabachthani." Sehingga kita tidak pernah harus mengatakan kata-kata itu sendirian. Ipar saya, Steve, minggu ini juga barusan menjadi teladan kasih heroik seperti Yesus. Dia rela berkorban dan menderita demi kasih dengan cara mendonorkan ginjalnya untuk adik saya, Veve. Semoga kisah kasih Steve dan Veve dan juga kisah kasih Yesus kepada kita semua umatnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak takut dalam menghadapi penderitaan, tapi menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita.